Halo anak-anak, gimana kabarnya? Sehat ya? Di sini kita akan belajar menyusun kalimat dalam 5W plus 1H. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 topik pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada apa, yang kedua ada di mana, yang ketiga ada kapan, yang keempat ada siapa, yang kelima ada mengapa, dan yang terakhir, yang keenam, ada bagaimana. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, 5W plus 1H itu disebut adik Simba. Apa sih itu adik Simba? Nah, A itu untuk apa, D untuk gimana, K untuk kapan, C untuk siapa, M untuk mengapa, dan yang terakhir, B untuk bagaimana. Apa sih itu 5W plus 1H? Itu adalah rumus yang digunakan untuk menemukan inti dalam sebuah berita atau cerita. Selanjutnya kita akan masuk topik pembahasan yang pertama, yaitu apa atau dalam bahasa Inggris disebut what. Apa sih fungsi apa? Fungsi apa itu untuk menanyakan peristiwa atau kejadian yang terjadi. Contohnya, yang pertama, acara apa yang akan dilaksanakan di rumahmu? Jawabannya, acara rapat Karang Taruna. Yang kedua, apa yang dibahas dalam rapat kali ini? Nah, jawabannya adalah susunan organisasi Karang Taruna yang baru. Topik yang kedua, kita akan membahas di mana atau dalam bahasa Inggris disebut where. Di sini ada yang tahu apa itu fungsi di mana? Ayo, apa? Benar sekali, fungsi dari di mana itu untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa itu terjadi. Nah, ini ada contoh kalimat penggunaan kata di mana. Di mana rapat Karang Taruna itu dilaksanakan? Jawabannya di rumah Putri. Nah, sekarang apa? Kapan? Tadi kan sudah A itu apa, di mana, dan yang sekarang adalah kapan. Nah, kapan dalam bahasa Inggris disebut when. Nah, kapan itu sendiri berfungsi untuk menanyakan waktu peristiwa yang terjadi. Yang sebelumnya itu kan menanyakan tentang tempat. Nah, kapan ini untuk menanyakan tentang waktu. Nah, ada dua contoh kalimat penggunaan kata kapan. Yang pertama, kapan rapat Karang Taruna dilaksanakan? Nah, jawabannya adalah pukul 19.30 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2023. Yang kedua, kapan rapat ini disiapkan? Jawabannya adalah sejak 2 minggu yang lalu. Selanjutnya ada siapa atau dalam bahasa Inggris disebut who. Fungsinya untuk menanyakan siapa yang terlibat dalam peristiwa atau acara tersebut. Ini adalah contoh penggunaan kalimat dalam kata siapa. Siapa saja yang datang dalam acara rapat Karang Taruna? Jawabannya apa? Iya, benar sekali. Semua pengurus dan anggota Karang Taruna. Nah, yang selanjutnya ada mengapa atau dalam bahasa Inggris disebut why. Ada yang tahu apa fungsi mengapa? Ya, benar sekali. Fungsi mengapa itu untuk menanyakan alasan atau penyebab acara tersebut bisa berlangsung. Nah, contohnya ada mengapa acara rapat Karang Taruna diadakan? Jawabannya adalah untuk membahas susunan pemilihan anggota Karang Taruna yang baru. Nah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di topik pembahasan yang terakhir, yaitu apa? Bagaimana atau dalam bahasa Inggris disebut how. Bagaimana atau who itu sendiri berfungsi untuk menanyakan penjelasan bagaimana acara tersebut bisa terjadi. Gimana sih kok acara tersebut bisa terjadi? Ini ada contoh kalimat dalam penggunaan kata bagaimana. Bagaimana acara rapat Karang Taruna berlangsung? Jawabannya adalah acara pemilihan berlangsung dengan kondusif dan adil. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok kita belajar 5W plus 1H? Apa sih manfaat dari 5W plus 1H? Nah, yang pertama, menerima informasi dari suatu peristiwa. Yang kedua, mendapatkan jawaban saat bertanya. Yang ketiga ada menerima jawaban dari pertanyaan yang kalian tanyakan. Yang keempat atau yang terakhir, kalian bisa mengetahui informasi yang penting dari suatu peristiwa tersebut.
Sekian pembelajaran menyusun kalimat dalam 5W plus 1H atau disingkat Adik Simba. Sampai ketemu lagi, dadah!